Assalamualaikum sahabat hikmah karomah. Bayangkan, seorang anak yatim piatu ditendang saat sedang berdoa di makam ayah ibunya. Hanya karena sedikit debu di kakinya tak sengaja mengenai jubah yang bersih milik seorang Pak Haji. Tubuh kecil itu ditendang hingga terlempar ke sebuah batu nisan. Tapi sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Apa balasan dari Allah atas perbuatan Pak Haji terhadap anak yatim itu? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas tanah pemakaman desa Sumberrejo, sebuah desa kecil di Jawa Timur. Gerimis yang turun sejak pagi belum benar-benar berhenti. Tanah becek menyisakan lumpur yang licin di setiap pijakan. Angin membawa aroma bunga kenanga yang baru saja ditaburkan oleh peziarah lain yang telah lebih dulu pulang. Seorang bocah laki-laki berdiri sendiri di antara dua makam sederhana yang saling berdampingan. Usianya sekitar 10 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya basah, dan bajunya penuh bercak lumpur. Tapi matanya menatap penuh haru kedua makam yang bertuliskan nama ayah dan ibunya. Namanya Ilham. Seorang anak yatim piatu yang tinggal sendirian di gubuk kecil dekat ladang warga. Tak ada yang menyuruhnya datang. Tak ada yang menemaninya. Setiap hari Jumat sore, ia datang sendiri, membawa beberapa bunga kenanga yang ia pungut dari bawah pohon di belakang masjid. Bunga itu ia letakkan dengan rapi, lalu duduk bersimpuh, membaca doa pelan-pelan sambil kadang menangis diam-diam. Hari itu, langit tidak begitu gelap, tapi udara sangat dingin. Ilham tetap khusyuk berdoa, meski ujung celananya basah dan tangannya gemetar. Ia menyandarkan kepala ke batu nisan ibunya, seperti sedang berbicara. Tapi sebelum sempat mengucapkan apapun, terdengar suara langkah mendekat dari arah jalan masuk pemakaman. Ilham menoleh. Seorang pria tua berwibawa sedang berjalan. Bajunya putih bersih, sorban tersampir di bahu, dan di tangannya ada sebungkus bunga melati. Ia berjalan dengan tegap meski sudah tua. Beberapa warga yang lewat tadi menunduk hormat padanya. Dia adalah Pak Haji Karim, tokoh agama yang disegani di desa. Pemilik pesantren kecil yang dikenal tegas dan dihormati. Ilham buru-buru berdiri untuk memberi jalan. Tapi karena tanah licin, sandal lusuh yang dipakainya terpeleset. Tubuh Ilham oleng dan kakinya mengenai genangan lumpur yang kemudian menyiprat ke jubah putih Pak Haji. Pak Haji langsung menghentikan langkah. Ia menunduk menatap jubahnya yang kotor oleh lumpur. Wajahnya berubah tegang. Ilham sadar telah berbuat salah, lalu menunduk. Ia mencoba membuka mulut untuk meminta maaf, tapi belum sempat berkata apapun. Kaki Pak Haji menendang dengan sangat keras ke arah dada Ilham. "Kurang ajar. Anak siapa kamu?" bentak Pak Haji keras. Tubuh Ilham terjatuh ke belakang, membentur batu nisan ayahnya. Kepalanya terantuk pelan, tapi cukup membuatnya terdiam. Pak Haji berdiri dengan wajah kesal, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Ilham yang tergeletak diam di tanah makam. Tak ada yang melihat kejadian itu. Hanya angin sore yang berhembus di antara pohon-pohon Kamboja. Ilham terbaring dalam diam. Ia tidak menangis, tidak juga melawan. Ia hanya memeluk lututnya, memandangi langit yang mulai mendung kembali. Di balik semak dekat tembok makam, seekor burung hitam mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Gerimis turun lagi, membasahi wajah Ilham yang penuh luka. Entah itu hujan atau air mata. Sejak sore itu, Ilham tidak kembali ke makam selama beberapa hari. Biasanya, setiap Jumat sore, makam ayah dan ibunya tak pernah sepi dari dua bocah kecil itu. Tapi kali ini berbeda. Ia hanya duduk di depan gubuk reot yang berdiri di pinggiran sawah. Gubuk itu berdinding anyaman bambu. Atapnya bocor di beberapa sisi, dan hanya ditopang tiang kayu yang sudah mulai rapuh. Ilham memeluk lututnya, memandangi sawah yang membentang luas di depan mata.
Angin menerpa wajahnya yang masih tampak bengkak di bagian pipi kanan. Bekas benturan dengan batu nisan hari itu belum benar-benar hilang. Tapi bukan luka itu yang membuatnya diam membisu. Ada rasa pedih yang lebih dalam. Rasa dihina, ditolak, disakiti, padahal ia hanya datang untuk mendoakan orang tuanya. Di sisi lain, di rumah besar dengan pagar besi dan taman penuh bunga hias, Pak Haji Karim tengah duduk di ruang tengah rumahnya. Wajahnya tenang seperti biasa. Tapi malam itu ada yang berbeda. Kaki kanannya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ia mengira hanya karena terlalu banyak berdiri saat khutbah Jumat tadi. Panas betul, gumamnya sambil membuka kaus kaki dan menyibak sarungnya. Kulit di kaki kanannya tampak memerah, seperti habis digigit serangga. Tapi tak ada bentol atau luka. Ia mencoba memijat pelan, tapi justru terasa ngilu. Rasa panas itu naik hingga ke betis. Istrinya sempat menawarkan untuk memanggil tukang urut, tapi Pak Haji menolak. Ia yakin besok juga akan sembuh sendiri. Namun rasa itu tak kunjung hilang. Justru semakin parah. 3 hari kemudian, warna kemerahan di kakinya berubah menjadi kehitaman. Suhu tubuhnya naik turun. Ketika berjalan, ia mulai pincang. Beberapa jamaah masjid melihatnya dan bertanya. Tapi Pak Haji hanya tersenyum dan bilang kakinya terkilir. Di malam kelima, rasa nyeri itu mencapai puncaknya. Ia terbangun karena rasa seperti ditusuk-tusuk jarum dari dalam tulang. Ketika lampu dinyalakan, istrinya terkejut melihat bagian bawah kakinya menghitam seperti terbakar. Pak Haji mulai khawatir. Ia akhirnya setuju dibawa ke puskesmas. Namun hasil pemeriksaan membuat semua orang bingung. Dokter mengatakan tidak menemukan sebab yang jelas. Tidak ada luka terbuka, tidak ada infeksi bakteri. Bahkan hasil laboratorium pun menunjukkan semuanya normal. Tapi nyatanya, kondisi kakinya semakin hari semakin memburuk. Bapak pernah terkena benda tajam atau binatang liar di kaki? Tanya perawat. Pak Haji menggeleng. Tapi di benaknya mulai muncul bayangan wajah Ilham. Anak kecil dengan baju lusuh, tubuh kecil, dan mata penuh luka. Wajah itu muncul begitu saja, tanpa diminta. Ia mengusap wajahnya dan membuang pikiran itu jauh-jauh. Apa hubungannya? Hanya kecelakaan kecil, anak itu pun tidak apa-apa. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun malam-malam berikutnya, bayangan Ilham semakin sering datang dalam mimpi. Dalam mimpinya, anak itu berdiri di tengah kuburan, diam saja sambil menatapnya. Tak berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata yang penuh kecewa. Pak Haji terbangun dengan nafas terengah. Kakinya semakin sakit. Bahkan kini tidak bisa digerakkan sama sekali. Istrinya mulai panik. Ia menelepon anaknya di kota agar segera pulang. Pagi harinya, seluruh desa heboh. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Pak Haji tidak lagi ke masjid. Seorang ustaz muda yang datang menjenguk hanya bisa terdiam saat melihat kaki kanan Pak Haji yang kini membiru dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Tapi ini bukan luka biasa, Haji, bisiknya sambil mengernyitkan dahi. Seperti bukan penyakit medis. Pak Haji mulai merasa takut. Tapi ia masih menyangkal semuanya. Ia masih meyakini bahwa semua ini hanya ujian biasa. Hanya sakit biasa. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak setiap kali ia memejamkan mata. Dan di seberang desa, Ilham masih duduk sendirian di depan gubuknya, menatap langit yang mulai gelap. Tak ada satupun yang tahu bahwa di balik diamnya bocah itu, ada doa yang belum selesai diucapkan. Langit desa Sumberrejo gelap lebih cepat sore itu. Awan tebal menggantung rendah, dan udara dingin membuat orang-orang buru-buru menutup jendela. Di balik semua kesibukan warga, Ilham masih duduk di depan gubuknya, memeluk lututnya sendiri. Tangannya yang kecil menggenggam bunga kenanga yang mulai layu. Sudah hampir seminggu ia tak datang ke makam. Bukan karena malas, bukan karena lupa. Tapi hatinya belum kuat untuk kembali ke tempat itu. Luka yang tertinggal di dada lebih perih dari benturan batu nisan hari itu. Sejak ditendang oleh Pak Haji, Ilham merasa seolah dirinya tidak pantas berada di tempat suci. Seolah dirinya kotor. Namun,
Ada sesuatu yang mengusik hatinya. Malam sebelumnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ayah dan ibunya duduk di dekat makam, tersenyum padanya. Tapi di antara mereka berdiri sosok Pak Haji, menunduk sambil memegang kakinya yang menghitam. Ilham terbangun dengan nafas tak teratur. Ia belum paham arti mimpi itu. Tapi ia tahu satu hal, ada doa yang belum selesai ia ucapkan di makam. Maka pagi itu, meski perutnya belum terisi, Ilham berjalan perlahan menuju pemakaman. Langkahnya gontai, tapi hatinya yakin. Di tangannya, seikat bunga kenanga segar yang ia petik sendiri dari belakang masjid. Di sisi lain, di rumah besar Pak Haji Karim, suasana makin mencekam. Kaki kanan Pak Haji kini nyaris membusuk. Warna hitamnya naik hingga ke lutut. Beberapa bagian kulit mulai melepuh. Bahkan bau busuknya tercium sampai ke ruang depan. Anak-anak Pak Haji yang datang dari kota hanya bisa menangis melihat keadaan ayah mereka yang memburuk setiap hari. Dokter yang dipanggil hanya menggelengkan kepala. Ini bukan infeksi biasa, Pak. Kami sudah berikan semua antibiotik, semua obat, tapi tidak ada perubahan. Pak Haji Karim mulai gelisah. Ia tak lagi bisa berjalan. Ia hanya terbaring, memandangi langit-langit kamar yang setiap malam terasa makin menekan dadanya. Ia menutup mata, tapi yang muncul lagi-lagi adalah wajah Ilham. Wajah polos, mata sayu, baju lusuh, dan tubuh kecil yang gemetar di tengah kuburan. Ia tak tahan lagi. Sore harinya, dengan bantuan dua anaknya, ia meminta diantar ke rumah kepala desa. Dengan suara pelan, ia mengaku telah menendang seorang anak di makam karena marah akibat bajunya kotor. Siapa anaknya, Haji? Tanya kepala desa serius. Ilham, anak yatim piatu yang tinggal di gubuk dekat sawah, jawab Pak Haji lirih. Kepala desa menunduk. Matanya menyipit. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Haji? Pak Haji mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya menyesal. Saya ingin minta maaf padanya. Sore itu juga, rombongan kecil menuju gubuk Ilham. Beberapa warga ikut, termasuk ustaz muda dari masjid. Tapi saat mereka tiba, gubuk Ilham kosong. Hanya ada seikat bunga kenanga yang tersisa di atas batu datar di depan pintu. Warga panik. Kepala desa menyuruh anak buahnya menyisir sawah. Ustaz muda menuju masjid. Sementara Pak Haji tetap duduk di kursi roda, terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa makin sesak. Entah karena takut, atau karena waktu yang semakin sempit. Sementara itu, Ilham telah tiba di makam. Ia duduk pelan di antara dua batu nisan yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Matanya menatap kosong. Tangannya gemetar saat menabur bunga. Tapi mulutnya mulai berdoa. Kali ini lebih dalam. Lebih pelan, tapi penuh luka. Allah, jika ada dosa orang-orang dewasa yang menyakitiku, biarlah aku memaafkannya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan tempat ini, tempat di mana aku bisa berbicara pada orang tuaku. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, seseorang sedang mencari keberadaannya dengan mata penuh penyesalan dan tubuh yang semakin tak berdaya. Dan saat matahari perlahan turun di ufuk barat, dua arah yang berbeda akan segera dipertemukan bukan oleh waktu, tapi oleh takdir yang tak bisa dihindari. Langit desa Sumberrejo berubah menjadi jingga keemasan. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Tapi langkah kaki masih terdengar di jalan setapak menuju pemakaman. Kursi roda Pak Haji didorong perlahan oleh anak bungsunya, diiringi ustaz muda dan beberapa warga yang ikut mendampingi. Pak Haji duduk diam. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Bau tak sedap dari kakinya sesekali membuat orang-orang di dekatnya menahan napas. Tapi tak ada yang berani mengeluh. Semua sadar, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan menebus kesalahan. Sementara itu, Ilham masih di makam. Setelah selesai berdoa, ia hanya duduk memeluk lutut, memandangi dua nisan yang sudah mulai berlumut. Tak ada tangis. Tapi matanya merah. Ia mengusap batu nisan ayahnya dengan telapak tangan kecilnya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara roda berdecit dan langkah orang dewasa. Ia menoleh. Matanya membelalak.
Di depannya, berdiri beberapa orang. Di antaranya, seorang ustaz muda yang pernah ia lihat di masjid, kepala desa, dan sosok yang paling membuatnya terdiam, Pak Haji Karim. Ilham langsung berdiri, lalu mundur perlahan. Kepalanya menunduk. Rasa takut muncul tiba-tiba. Tangannya gemetar. Luka lama kembali terbuka hanya dengan melihat wajah itu. Pak Haji memandang bocah itu dengan mata berkaca-kaca. Dadanya naik turun. Ia mencoba bicara, tapi suaranya serak. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia bisa mengucapkan kata pertama. Ilham. Ilham tidak menjawab. Ia hanya memeluk kedua tangannya sendiri, seperti menahan dingin. Pak Haji menunduk. Pak Haji salah. Sangat salah. Saat itu, Pak Haji tidak bisa menahan amarah. Padahal kamu tidak sengaja. Kamu tidak bersalah, Nak. Suasana hening. Hanya suara dedaunan bergesekan dihembus angin. Sejak hari itu, lanjut Pak Haji, kaki Pak Haji ini sakit. Semakin hari semakin busuk. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tidak ada obat yang bisa menolong. Semua orang bilang ini penyakit aneh. Tapi Pak Haji tahu ini karena perbuatan Pak Haji padamu. Ilham menunduk makin dalam. Ia menatap tanah, lalu makam. Lalu sesekali melirik kaki Pak Haji yang kini dibalut kain putih dan terlihat makin membengkak. Pak Haji menarik napas panjang. Matanya menatap Ilham penuh penyesalan. Pak Haji datang untuk meminta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam. Tolong maafkan Pak Haji, Ilham. Untuk beberapa saat, tak ada jawaban. Ilham memejamkan mata. Lalu pelan-pelan, ia berkata, saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak. Sejak hari itu, saya sudah memaafkan. Tapi saya tidak tahu, kenapa rasa sakit di dada saya masih ada sampai sekarang. Air mata menetes di pipi Pak Haji. Ia menunduk dalam-dalam. Ustaz muda yang berdiri di sampingnya ikut menyeka air matanya. Ilham melangkah pelan ke arah batu nisan ibunya, lalu duduk di sampingnya. Ia mengusap permukaan batu yang dingin, lalu menatap langit yang mulai gelap. Pak Haji tahu, permintaan maafnya sudah didengar. Tapi entah kenapa, rasa panas di kakinya tidak berubah. Bahkan terasa makin menyiksa. Ia meminta anaknya untuk membantunya duduk bersila, meski dengan susah payah. Di atas rumput yang basah, di depan dua makam yang bersahaja, Pak Haji menunduk dan membaca istighfar berkali-kali. Tapi saat itu pula, nyeri dari kakinya naik ke dada. Napasnya sesak. Matanya mulai berat. Ia memegang dada kirinya dengan tangan kanan, lalu menunduk. Pak! Seru anaknya panik. Namun tubuh Pak Haji perlahan jatuh ke depan, menelungkup di atas tanah basah. Ustaz muda dan warga langsung mengangkat tubuhnya. Tapi wajahnya sudah pucat pasi. Napasnya tinggal tersisa sedikit. Dengan suara lirih dan gemetar, Pak Haji hanya berkata, terima kasih sudah memaafkan. Dan setelah itu, kepalanya terkulai. Ilham menatap dengan mata terbuka lebar. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Hanya diam, seperti memahami sesuatu yang orang lain belum tahu. Sementara langit benar-benar gelap. Angin berembus pelan. Hening, seperti menanti sesuatu yang akan datang dalam waktu dekat. Malam itu, berita kematian Pak Haji Karim menyebar cepat ke seluruh penjuru desa Sumberrejo. Banyak warga yang terkejut. Tokoh agama yang selama ini disegani, tiba-tiba meninggal di pemakaman, setelah meminta maaf kepada seorang anak yatim yang selama ini tak banyak orang pedulikan. Jenazah Pak Haji dibawa ke rumah duka. Rumah besar itu kini dipenuhi isak tangis dan bacaan Yasin. Anak-anaknya menangis. Istrinya pingsan beberapa kali. Para jamaah masjid, tetangga, hingga para ustaz dari luar desa berdatangan untuk melayat. Semua merasa kehilangan. Tapi tak banyak yang tahu tentang kejadian di pemakaman sore tadi. Namun saat proses memandikan jenazah dimulai, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang ustaz yang biasa memandikan jenazah membuka kain penutup tubuh Pak Haji dengan pelan. Tapi saat tiba di bagian kaki kanan, ia terdiam. Tangannya mengulang gerakan membuka, lalu memandang kaki itu lama.
Kaki kanan Pak Haji yang membusuk itu sudah menghitam seluruhnya, dan kini terlihat mengeras seperti batu. Aromanya tajam menusuk hidung, membuat beberapa orang menutup mulut dan mundur pelan. "Pak, ini, kenapa kakinya begini?" tanya salah satu pembantu rumah tangga dengan suara gemetar. Ustaz itu tidak langsung menjawab. Ia mencoba membersihkan bagian kaki dengan air hangat dan sabun. Tapi kulit itu tak berubah. Bahkan air seperti tidak menempel di permukaannya. Saat mencoba mengangkat kaki, tubuh Pak Haji justru terasa kaku dan berat sebelah. Beberapa orang mulai bisik-bisik. Ada yang bilang itu penyakit. Ada juga yang bilang itu bukan hal biasa. Salah satu dari mereka menyarankan agar membungkus kaki dengan kain dan memfokuskan pemandian di bagian tubuh lainnya saja. Akhirnya, jenazah hanya disucikan sebisanya. Kaki kanan tidak bisa disentuh lebih lanjut karena kondisinya sangat parah. Setelah dikafani, jenazah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Tapi suasana menjadi sangat berbeda dari pemakaman orang biasa. Orang-orang yang biasanya ramai duduk rapi, kali ini terlihat ragu. Beberapa ibu-ibu tidak berani duduk terlalu dekat. Anak-anak kecil dipeluk erat oleh orang tuanya. Bahkan jamaah masjid yang biasanya penuh, malam itu hanya terisi separuh. Ilham tak datang ke rumah duka. Ia memilih kembali ke gubuknya. Duduk di tikar lusuh, membaca kembali doa yang biasa ia ucapkan setiap malam. Di depannya, hanya ada satu lampu minyak kecil yang bergoyang ditiup angin. Namun malam itu, meski langit cerah dan bintang tampak di atas sana, suasana di dalam rumah Pak Haji terasa mencekam. Para pelayat satu persatu mulai pamit, lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang ingin berlama-lama. Keesokan paginya, jenazah dibawa ke pemakaman desa. Saat tanah mulai digali, para penggali makam menemukan bahwa lubang tempat jenazah akan dikebumikan tiba-tiba penuh air. Padahal semalam tidak turun hujan. Air itu pekat, warnanya kecoklatan, dan bau lumpur sangat kuat menyengat. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya diputuskan untuk menguburkan Pak Haji di sisi lain pemakaman, agak jauh dari makam istrinya. Prosesi berjalan perlahan. Tak ada azan kematian. Tak ada bacaan tahlil ramai-ramai seperti biasanya. Semua dilakukan dengan singkat, seakan-akan waktu mendesak untuk segera menyelesaikannya. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, tanah di sekitarnya terasa lembek dan bau menyengat semakin tajam. Para penggali makam bekerja lebih cepat. Kepala desa yang turut hadir hanya menggelengkan kepala pelan. Selesai penguburan, beberapa warga kembali ke rumah dengan perasaan tak tenang. Ada yang merasa mual, ada juga yang merasa seperti sedang diawasi. Di antara mereka, hanya satu yang diam, berjalan pulang tanpa menoleh sedikit pun. Ustaz muda yang kemarin ikut menyaksikan permintaan maaf Pak Haji kepada Ilham. Sementara itu, Ilham masih di gubuknya. Tak banyak yang tahu, malam sebelumnya ia menangis sendirian. Bukan karena takut, tapi karena doanya akhirnya selesai juga. Beberapa hari setelah kematian Pak Haji Karim, suasana desa Sumberrejo masih muram. Tidak seperti biasanya, kegiatan masjid mendadak sepi. Majelis pengajian mingguan dihentikan sementara. Anak-anak pesantren tak lagi mendengar ceramah pagi dari Pak Haji. Bahkan suara azan dari masjid terdengar lebih lirih. Seakan muazin pun enggan mengangkat suara. Di balik semua keheningan itu, tersimpan bisik-bisik tak terdengar yang berputar dari satu rumah ke rumah lainnya. Katanya kaki Pak Haji itu keras seperti batu. Yang memandikan bilang baunya nggak bisa hilang meskipun sudah disiram air kembang. Padahal beliau orang baik, sering bantu warga. Kenapa bisa begitu ya? Namun semua bisik-bisik itu berhenti begitu masuk ke telinga Ilham. Bocah itu hanya menunduk, duduk di pelataran masjid tua, memeluk lutut, dan menatap karpet sajadah yang digulung rapi di pojok ruangan. Sejak kejadian itu, Ilham belum lagi mendekat ke rumah besar milik Pak Haji. Ia hanya memilih menghabiskan waktu di masjid tua, membersihkan debu, menyusun sandal, atau sekadar duduk diam. Ustaz muda yang sempat hadir di hari kematian Pak Haji sering memperhatikan Ilham dari jauh. Ia tahu anak itu tidak biasa. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga beban berat yang ia pendam sendiri.
Beberapa kali ustaz itu mencoba mengajak bicara, tapi Ilham hanya menjawab seperlunya. Hingga pada suatu sore, ketika langit mulai berwarna tembaga, ustaz muda datang menghampiri Ilham yang tengah menyapu halaman masjid. "Ilham," sapa ustaz itu pelan. Ilham menghentikan gerakan sapunya. Ia menoleh, lalu mengangguk. "Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, kamu bisa bicara ke ustaz." Ilham hanya diam. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Saya cuma mau hidup tenang, ustaz, enggak lebih." Ustaz muda menghela napas. Ia tahu Ilham tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi apa yang terjadi bukan hal biasa. Ia harus tahu lebih banyak. "Kamu tahu, tidak semua orang bisa memaafkan seperti kamu," ucap ustaz lagi. Ilham mengangkat wajah. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya nggak pernah marah, ustaz. Tapi waktu itu, saya cuma nggak ngerti. Kenapa di tempat saya ngomong sama ayah dan ibu, saya harus diperlakukan seperti itu?" Suara Ilham pelan, tapi menusuk. Ustaz muda tak sanggup menjawab. Ia menunduk dalam-dalam. Baru kali ini ia mendengar suara sebening itu keluar dari anak sekecil Ilham. Malam harinya, ustaz itu bermimpi. Ia berada di pemakaman yang gelap. Di sana, Pak Haji Karim berdiri dengan tubuh penuh luka. Mencoba melangkah tapi kakinya terjerat akar-akar hitam yang keluar dari tanah. Dari kejauhan, Ilham berdiri diam, tidak berkata apapun. Hanya menatap. Ustaz terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia sadar, ada sesuatu yang belum selesai. Bukan soal penyakit, bukan soal maaf, tapi soal bagaimana langit memperlihatkan akibat dari menyakiti anak yang tak punya siapa-siapa. Di saat yang sama, jauh di pojok desa, ada seseorang yang menyimpan rahasia. Adalah Bumul, seorang janda tua yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat sawah. Ia dulunya tukang bersih-bersih di rumah Pak Haji. Setelah kematian suaminya, ia bekerja serabutan. Tapi ia tahu banyak tentang kehidupan Pak Haji, termasuk hal-hal yang tak pernah diucapkan ke publik. Pada malam ketiga setelah pemakaman Pak Haji, Bumul bermimpi melihat jasad Pak Haji digenggam oleh tangan hitam besar dari dalam kubur. Di sekitar jasad itu, terdengar suara anak-anak menangis. Ia bangun dengan napas tersengal. Pagi-pagi buta, ia datang ke rumah kepala desa dan bercerita. "Saya nggak berani ngomong waktu itu, Pak, tapi saya tahu. Pak Haji pernah bilang sendiri, dia nendang anak yatim di kuburan. Dia malu ngakuin. Tapi saya dengar waktu dia ngomel di dalam kamar, dia bilang, 'Kaki ini mulai sakit sejak aku tendang anak itu.'" Kepala desa hanya diam, lalu memanggil ustaz muda untuk mendengarkan sendiri. Cerita Bumul menguatkan apa yang Ilham dan ustaz muda alami selama ini. Hari itu, diumumkan di masjid bahwa mulai malam Jumat, masjid akan kembali digunakan untuk pengajian. Namun kali ini, bukan untuk mendengar ceramah Pak Haji, melainkan untuk mengirim doa bagi beliau dan untuk semua anak yatim yang pernah terluka, tapi tak pernah berkata. Sementara Ilham kembali duduk di samping dua makam yang mulai ditumbuhi rumput hijau. Ia menatap nisan-nisan itu pelan, lalu membisikkan doa. Tak ada dendam, tak ada benci, tapi langit telah mencatat dan membalas dengan cara yang tak pernah disangka manusia. Malam Jumat itu, langit desa Sumberrejo terasa berbeda. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke dalam rumah-rumah warga. Masjid tua yang sebelumnya sunyi kini kembali terang. Lampu-lampu dinyalakan, tikar digelar, dan warga mulai berdatangan untuk mengikuti pengajian dan doa bersama. Ilham duduk di saf paling belakang, mengenakan baju koko putih yang kebesaran, hasil pemberian dari ustaz muda beberapa hari lalu. Wajahnya tenang, matanya menatap lantai, tangannya menggenggam mushaf kecil yang sampulnya mulai mengelupas. Sejak pengajian diumumkan khusus untuk mengirim doa kepada almarhum Pak Haji dan para anak yatim, Ilham hadir setiap malam Jumat tanpa pernah absen. Ustaz muda membuka acara dengan suara lembut. "Malam ini, kita bukan hanya mengirim doa, tapi juga belajar bahwa kita tidak tahu bagaimana Allah membalas setiap perbuatan. Kita hanya bisa menjaga diri agar tidak menyakiti mereka yang lemah, terutama anak-anak yatim.
Tak ada yang berani bersuara. Beberapa warga menunduk. Sebagian lagi menatap Ilham dengan rasa bersalah yang tidak bisa diucapkan. Seolah, baru sekarang mereka benar-benar menyadari siapa Ilham sebenarnya. Usai pengajian, Ilham keluar dari masjid dan duduk di tangga batu paling depan. Udara malam makin dingin. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Beberapa anak kecil bermain petak umpet di halaman masjid, tertawa kecil, berlari ke sana kemari. Tapi Ilham hanya diam. Tangannya menutup mushaf kecil itu. Lalu ia peluk ke dada. Sementara itu, di tempat yang jauh dari keramaian, di sisi pemakaman tempat Pak Haji dikuburkan, terjadi kejadian yang mengganggu. Malam itu, penjaga makam yang biasa tidur di pos kecil dekat pagar mendengar suara aneh. Bukan suara manusia. Bukan suara binatang. Tapi suara seperti seretan rantai yang menyentuh tanah. Ia terbangun, memegang senter, lalu keluar dengan langkah pelan. Sinar senter menyapu pepohonan, batu nisan, dan tanah basah. Tapi tak ada yang aneh. Hanya saat ia mendekati makam Pak Haji, langkahnya terhenti. Tanah di atas makam itu terlihat basah kembali, seperti habis diguyur hujan. Padahal langit sepanjang malam bersih tanpa mendung. Bahkan rumput-rumput kecil yang ditanam di pinggir makam tampak layu. Di atas batu nisannya, ada bekas kaki ayam, jelas sekali. Tapi tak mungkin ayam masuk malam-malam dan hanya menginjak satu makam saja. Penjaga makam merinding. Ia buru-buru kembali ke pos jaga dan mengunci pintu dari dalam. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Beberapa warga yang penasaran ikut datang ke makam. Dan benar saja, tanah di atas makam Pak Haji lebih basah dari makam lainnya. Bahkan saat disentuh, terasa seperti lumpur. Ini nggak masuk akal, bisik salah satu warga. Semalam nggak ada hujan. Hari-hari berikutnya, keanehan terus terjadi. Rumput yang tumbuh di sekitar makam Pak Haji selalu layu dalam semalam. Sementara makam lain di sekitarnya tetap subur. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar area itu sering menangis tiba-tiba dan menolak lewat jalan dekat makam tersebut. Orang-orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang belum tenang di dalam tanah itu. Namun yang paling mengagetkan adalah kejadian pada malam ke-40 setelah kematian Pak Haji. Saat pengajian di masjid selesai dan semua jamaah bersiap pulang, tiba-tiba terdengar suara keras seperti batu jatuh dari langit. Suara itu menggema hingga ke dalam masjid. Beberapa orang lari keluar, mencari sumber suara. Dan di halaman belakang masjid, tepat di bawah pohon Kamboja yang biasa dijadikan tempat berteduh, sebuah batu besar terbelah dua. Di permukaannya, ada bekas seperti telapak kaki yang sangat dalam, seperti bekas injakan seseorang yang sangat kuat. Warga berkerumun. Ustaz muda datang dan berdiri paling depan. Ia hanya memandangi batu itu dalam diam. Lalu ia menoleh ke arah Ilham yang berdiri di sisi kiri halaman. "Ilham," ucap ustaz itu pelan. "Kamu tahu apa ini?" Ilham menggeleng pelan. Tapi ia menatap batu itu lama. Sangat lama. Lalu ia berbalik dan berjalan menjauh. Tak berkata apa-apa. Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Semua merasa ada sesuatu yang sedang diperingatkan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi satu hal yang pasti, kisah Pak Haji belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah kejadian batu terbelah di belakang masjid, desa Sumberrejo benar-benar berubah. Warga yang dulunya sibuk dengan urusan masing-masing, kini sering terlihat berbisik-bisik di sudut warung atau di depan rumah. Setiap suara keras di malam hari langsung membuat mereka waspada. Bahkan anak-anak tidak lagi berani bermain sampai sore menjelang maghrib. Namun, di antara semua keresahan itu, gubuk kecil di tepi sawah tetap sunyi seperti biasa. Gubuk itu adalah tempat tinggal Ilham, bocah yatim piatu yang telah mengguncang ketenangan desa tanpa ia sadari. Atapnya masih bocor, dindingnya masih reot, dan alas tidurnya masih berupa tikar tipis yang sudah berlubang di beberapa bagian. Tapi sejak kejadian di makam dan masjid, beberapa warga mulai diam-diam meninggalkan bingkisan di depan pintu gubuk itu. Ada yang membawa beras, ada yang membawa baju,
Bahkan ada yang menitipkan uang dalam amplop kecil. Ilham tidak pernah menolak. Tapi ia juga tidak pernah mencari tahu siapa yang memberi. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menyimpan semuanya dengan rapi. Suatu pagi, ustaz muda datang berkunjung ke gubuk itu. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa 2 pemuda dari masjid dan 1 karung berisi papan kayu dan seng bekas. Kami ingin bantu perbaiki tempatmu, Ilham, ucap ustaz itu pelan. Ilham hanya menunduk. Tangannya bermain di ujung tikar, mengusap-usap serat kasar yang mulai mengelupas. Kamu nggak usah malu. Ini bukan karena kamu kasihan. Tapi karena kami sadar selama ini, kami terlalu buta melihat siapa yang benar-benar dekat dengan Allah. Ucapan itu membuat Ilham mendongak. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menangis. Ia hanya mengangguk pelan. Hari itu, beberapa warga ikut membantu memperbaiki gubuk. Dindingnya diganti, atapnya ditambal, dan tikarnya diganti dengan kasur tipis. Tidak mau, tapi cukup untuk membuat Ilham tidur tanpa takut kebasahan saat hujan turun. Namun malam itu, saat semua orang sudah pulang, Ilham duduk sendirian di ambang pintu gubuk. Bulan purnama menggantung besar di langit. Cahayanya memantul di atas permukaan sawah yang basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan. Ia memeluk mushaf kecilnya, lalu mulai membaca dalam hati. Tapi tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah pemakaman. Suara gemerisik ilalang terdengar seperti bisikan. Ilham menghentikan bacaannya, lalu menoleh. Di kejauhan, tepat di ujung jalan tanah menuju makam, terlihat sosok seorang pria tua berjalan pelan. Jubahnya panjang, langkahnya pincang, dan di tangannya menggenggam sesuatu. Ilham memicingkan mata. Hatinya berdegup kencang. Ia kenal gerakan itu. Ia kenal sorban yang menjuntai di bahu sosok itu. Namun saat ia berdiri untuk melihat lebih jelas, sosok itu perlahan memudar, hilang ditelan kabut tipis yang tiba-tiba turun dari langit. Ilham tidak berlari. Ia tidak menjerit. Ia hanya berdiri diam, lalu menatap ke arah tempat sosok itu tadi berdiri. Ia tahu siapa yang barusan datang. Ia tahu, meski jasadnya sudah tertanam, jiwa Pak Haji belum benar-benar tenang. Malam itu, Ilham berwudu dengan air sumur dan melanjutkan bacaannya. Ia tahu, malam-malam seperti ini adalah saat paling baik untuk berbicara kepada Allah. Dan ia percaya, meski manusia bisa lupa, langit tidak pernah lupa. Malam-malam di desa Sumberrejo makin sering diselimuti kabut. Angin bertiup lebih dingin, dan suara burung malam terdengar lebih nyaring. Warga tak lagi berani keluar selepas Isya. Bahkan beberapa rumah memilih menutup pintu lebih awal dan menyalakan lampu sepanjang malam, seolah ingin menghalau sesuatu yang tak kasat mata. Namun Ilham tetap seperti biasa. Setiap malam, ia duduk di pelataran masjid tua. Kadang membaca Quran kecilnya, kadang hanya memandangi langit sambil berzikir. Tak ada rasa takut di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan, yang bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa memilikinya. Sementara itu, kepala desa mulai gelisah. Sejak kematian Pak Haji, banyak kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. 3 malam berturut-turut, pintu masjid bagian belakang terbuka sendiri. Lampu ruang imam berkedip-kedip tanpa sebab. Bahkan tikar yang sudah digulung rapi, pagi harinya kembali terbuka dengan posisi berubah. Kita harus lakukan doa khusus, ucap kepala desa kepada ustaz muda. Malam Jumat berikutnya, dilakukanlah tahlilan umum di masjid. Semua warga diminta hadir. Doa dipanjatkan, ayat-ayat suci dibaca dengan suara lirih tapi dalam. Ustaz muda memimpin zikir dengan nada tenang namun penuh tekanan batin. Tapi saat doa selesai dan jamaah bersiap pulang, lampu utama masjid tiba-tiba padam sejenak. Saat nyala kembali, sebuah benda kecil jatuh dari langit-langit. Semua orang terkejut. Salah satu warga memungut benda itu dan terdiam. Itu adalah sehelai kain putih, yang sudah menguning dan berbau sangat tajam. Saat diperhatikan lebih dekat, di ujung kain itu terdapat noda hitam berbentuk jari kaki. Ustaz muda mengambilnya pelan, lalu membungkusnya dengan plastik dan menyimpannya di kamar masjid. Tak ada yang berani bertanya.
Tak ada yang mau bersuara. Ilham yang ikut dalam doa malam itu hanya menatap kosong ke arah kain tersebut. Hatinya terasa berat, tapi bibirnya tetap diam. Pulang ke gubuk malam itu, Ilham duduk sendirian di tepi sawah. Ia menghadap ke arah pemakaman yang gelap dan tertutup kabut. Matanya tidak berkedip. Mulutnya bergetar, membaca ayat-ayat pendek yang biasa diajarkan ibunya dulu. Dan dari kejauhan, seperti malam-malam sebelumnya, ada bayangan berdiri di dekat batu nisan Pak Haji. Tidak bergerak, hanya berdiri diam. Ilham tahu, masih ada yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang peziarah dari luar desa datang ke makam Pak Haji. Ia ingin mengirim doa karena dulu pernah belajar di pesantren Pak Haji. Tapi saat ia mulai menaburkan bunga, tanah di bawahnya tiba-tiba amblas sedikit. Bunga-bunga yang ia tebar langsung tertelan lumpur basah. Ia mundur, lalu memanggil penjaga makam. Saat diperiksa, tanah makam itu lembek seperti lumpur hidup. Tak bisa diinjak. Bahkan saat disentuh, terasa panas. Warga mulai panik. Beberapa orang menganjurkan untuk memindahkan makam. Tapi ada yang berkata, tidak bisa, makam itu seperti menolak. Kabar ini sampai ke ustaz muda dan kepala desa. Mereka pun memutuskan untuk diam. Tak ada pengumuman. Tak ada penjelasan. Namun malamnya, ustaz muda datang sendiri ke gubuk Ilham. Ilham, ucapnya pelan. Kamu sudah memaafkan beliau. Tapi kenapa semua ini masih terjadi? Ilham tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah sawah yang diterangi cahaya bulan. Lalu ia berkata pelan, karena yang sakit bukan cuma saya. Tapi tempat ini juga makam itu. Langit pun tahu rasa itu belum benar-benar sembuh. Ustaz muda tercengang. Ucapan itu datang dari mulut seorang anak kecil. Tapi maknanya terlalu dalam. Seperti keluar dari dada orang yang pernah kehilangan. Dan tahu betul bagaimana rasanya dilukai. Dan malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Sawah terlihat seperti lautan putih. Ilham masih duduk di tempatnya. Sementara jauh di ujung desa, seekor burung gagak kembali hinggap di batu nisan Pak Haji. Lalu memekik keras, seperti mengabarkan sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh langit. Fajar menyingsing di desa Sumberrejo. Embun menggantung di ujung daun, dan suara ayam berkokok memecah keheningan pagi. Tapi suasana desa belum pulih benar. Masih terasa bayang-bayang gelisah yang menyelimuti banyak warga, terutama mereka yang pernah terlibat dalam hidup Pak Haji Karim. Pagi itu, seorang petani tua sedang mencangkul tanah dekat pemakaman. Ia menghentikan geraknya saat melihat tanah di makam Pak Haji tampak berbeda. Tanah itu retak-retak, dan warnanya keabu-abuan, seperti batu kapur yang baru terbelah. Petani itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu melangkah mundur, memutuskan untuk tak menyentuhnya. Berita tentang retaknya tanah makam menyebar cepat. Tapi kali ini, tak ada yang datang berkerumun. Semua memilih diam. Seolah sudah paham bahwa apa yang terjadi bukan lagi urusan manusia semata. Sementara itu, Ilham tetap menjalani harinya seperti biasa. Pagi membersihkan halaman masjid, siang membantu ibu-ibu mencuci tikar, malam membaca Quran di bawah lampu minyak. Ia tak banyak bicara. Tapi warga mulai melihat sesuatu yang dulu tak mereka sadari. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan saat melihat anak itu duduk diam dalam zikir. Suatu malam, kepala desa, ustaz muda, dan beberapa tokoh masyarakat duduk dalam pertemuan tertutup. Mereka membahas apa yang sebaiknya dilakukan terkait kondisi makam Pak Haji yang terus menunjukkan keanehan. Kalau kita pindahkan makamnya, apa itu tidak melanggar? Tanya salah satu tokoh. Kita tidak bicara soal hukum sekarang, jawab ustaz muda pelan. Tapi tentang ketenangan, mungkin bukan jenazahnya yang belum tenang. Tapi dosa yang dulu tak pernah ditebus dengan sungguh-sungguh. Malam itu, setelah pertemuan, ustaz muda memutuskan untuk pergi ke makam seorang diri. Ia membawa air zam-zam dan segenggam tanah dari dekat mimbar masjid. Ia letakkan semuanya di dekat batu nisan Pak Haji, lalu berdoa lama, dalam diam. Tak ada cahaya aneh, tak ada suara gaib. Tapi angin berhenti berembus, dan malam terasa benar-benar sunyi.
Esoknya, tanah di atas makam mulai kembali normal. Tidak basah, tidak retak, tidak bau. Tapi rumput tetap tidak mau tumbuh. Seolah tanah itu tak lagi ingin menumbuhkan apapun. Waktu terus berlalu. 7 hari setelah pertemuan itu, Ilham kembali ke makam ayah dan ibunya, seperti biasa. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia membawa seikat bunga lebih banyak dari biasanya. Ia duduk lama, lebih dari 1 jam. Beberapa warga yang melintas memperhatikan dari jauh, tapi tak berani mengganggu. Setelah selesai berdoa, Ilham berdiri, memandang 2 makam itu dalam-dalam, lalu menoleh ke arah makam Pak Haji yang agak jauh di sudut. Ia melangkah pelan ke sana. Di depan makam itu, ia berdiri diam. Lama, sangat lama. Tak ada tangis, tak ada kata. Hanya diam yang terasa penuh makna. Lalu, perlahan ia mengangkat tangannya. Bukan untuk menunjuk, bukan untuk mengusir, tapi untuk mendoakan. Ia ucapkan surat Al-Fatihah dengan pelan. 1 kali. Lalu ia balik badan dan berjalan meninggalkan pemakaman. Wajahnya tenang. Langkahnya mantap. Sejak hari itu, tak ada lagi kabar aneh dari makam Pak Haji. Tak ada suara malam yang mencurigakan. Tak ada retakan tanah. Tak ada bau. Semuanya sunyi. Seolah telah ditutup dengan sesuatu yang lebih kuat dari apapun. Ketulusan dari seorang anak yatim yang pernah dihina, tapi tak pernah membalas. Ilham kembali ke gubuknya. Tapi kini gubuk itu tak lagi disebut gubuk. Warga sudah ramai menyebutnya Pondok Kecil Ilham. Bahkan anak-anak mulai belajar mengaji di sana. Ia tidak pernah meminta, tapi Allah yang mengatur. Dan saat malam tiba, saat semua orang tertidur lelap, suara bacaan Quran Ilham terus terdengar, mengalun pelan menembus dinding bambu, naik ke langit, dan menjawab semua pertanyaan yang dulu tak bisa dijawab manusia. Bahwa doa anak yatim tak pernah naik sia-sia. Cerita selesai. Sahabat hikmah karomah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa menyakiti anak yatim, sekecil apapun perlakuannya, bisa membawa akibat yang tak terduga. Ilham, seorang anak yatim piatu yang tak punya siapa-siapa, ternyata memiliki tempat istimewa di sisi Allah. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan doa dan kesabaran. Dan dari sikapnya itulah, langit memberi jawaban. Jangan pernah anggap remeh doa orang yang terzalimi, apalagi anak yatim. Karena saat dunia diam, langitlah yang akan berbicara. Sahabat semuanya, jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.